Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sekedar untuk menambahi sedikit lagi tentang materi tausiah saya yang terdahulu, yaitu pentingnya mempersiapkan generasi yang kuat di masa mendatang, adalah saya sebelumnya mengingatkan orang tua, terutama dunia pesantren, menyikapi keadaan, memperhatikan keadaan sekarang yang sangat cepat sekali perubahan zaman itu, membuat kita juga dunia pendidikan, terutama dunia pesantren, harus juga berbenah agar anak-anak kita ini siap siap menghadapi tantangan hidup di masa mendatang. Kami sendiri di pesantren modern Darul Ilmi Indonesia di Bogor, saya sudah sampaikan kepada para asatidzah kita, para ustadz-ustadz kita, agar kita ini melek teknologi. Tidak semata-mata mengaji kitab kuning saja kita. Ya, karena sekarang ini eranya era digital, era AI, maka mari kita persiapkan juga anak-anak kita di samping belajar agama, tapi juga mereka harus mempelajari tentang ilmu-ilmu sains. Teknologi, mereka harus punya itu. Maka di pesantren kita sudah kita sederhanakan mata pelajaran itu. Pelajaran-pelajaran yang selama ini kurang besar manfaatnya di masyarakat, saya suruh itu di-cut atau paling tidak dikurangi jumlahnya. Ambil mata pelajaran yang betul-betul dirasakan gunanya, manfaatnya di masa mendatang buat anak-anak kita. Ya, maka kita di pesantren sekarang sudah memasukkan materi kurikulum kita adalah tentang IT. Ya. Jangan sampai ada anak SMP tamat pesantren tidak bisa mengetik, tidak tahu teknologi, jangan sampai. Maka ini juga pemerintah harus mendukung untuk pesantren-pesantren itu dibekali ya ilmu-ilmu yang semacam ini. Sebab saya katakan di awal tadi betapa tantangan kita ke depan, saudara. Ya, sekarang saja sudah kita lihat ya. Orang belajar agama sudah dari mana? Dari AI tadi. Orang bikin materi-materi makalah sudah dari AI. Karena AI sekarang udah canggih sekali. Kita mau cari apapun ada di situ. Ya. Nah, hanya saja memang alhamdulillah kita diuntungkan. Masih ada harapan. Harapannya apa? Ketika kita di tanah air nanti mengalami kesulitan lapangan pekerjaan anak-anak kita, besar kemungkinan negara-negara barat akan bisa menampung tenaga kerja yang profesional dari Indonesia ini. Alasannya apa? Karena negara-negara barat hari ini ada kecenderungan mereka tidak menikah. Kalaupun menikah, aneh. Berapa banyak negara yang melegalkan nikah sejenis? Laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan. Sehingga yang saya lihat dengan mata kepala saya di negara-negara barat, saudara, ya, kalau kita jalan-jalan ke mall, jalan-jalan di pasar-pasar, jalan-jalan di mana, sekarang justru yang paling banyak manusia umurnya dari umur 30 ke atas. Yang 30 ke bawah semakin berkurang jumlahnya. Itu apa artinya? Ini akibat orang di barat itu takut menikah. Ya, karena khawatir mereka tidak sanggup memberikan kehidupan. Nah, beda dengan kita orang Islam, kita menikah dan tidak takut punya anak. Karena kita punya iman. Allah mengatakan, wala taqtulu auladakum khosyatal imlak, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena kamu takut miskin, takut tidak bisa memberi makan anak-anak kamu. Jangan takut, kata Allah. Nahnu narzukuhum, kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka, anak-anakmu itu, wa iyyakum, dan juga kepada kamu sendiri, kata Allah. Nah, kita yakin itu. Nah, tapi barat yang memang sudah hilang agama dari diri mereka, itu belakangan ini banyak kekhawatiran mereka, maka tidak menikah. Kalaupun menikah tadi yang sejenis, kalaupun ada yang menikah laki dan perempuan, mereka ya menggunakan alat kontrasepsi supaya tidak melahirkan dan seterusnya itu. Berarti 30 tahun mendatang itu sudah semakin sedikit jumlah anak-anak di barat. Kalau mereka membutuhkan tenaga kerja, dari mana? Ya mereka harus imporlah tenaga kerjanya dari negara lain. Alhamdulillah kita Indonesia ini masih banyak anak-anak.
Kita masih senang punya anak, alhamdulillah. Nah, kalau kita sudah bicara akan bekerja di luar sana, tentu anak-anak kita harus punya skill. Apa skillnya? 2 minimal. Pertama, skill bahasa. Mereka harus punya bahasa. Ya, bahasa apa saja? Mau bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa apa saja. Kita tanamkan kepada anak kita mencintai bahasa dan mereka punya skill bahasa itu. Yang kedua adalah skill teknologi. Nah, kalau ini insya Allah, ya, dengan tidak tentu pengikatnya adalah agama. Yang pertama itu agama tentunya, ya. Nah, dalam konteks kita mencari lapangan pekerjaan, kalau dalam negeri kita sekarang banyak kesulitan nanti, insya Allah anak-anak kita offer ke sana, keluar sana, ya. Maka marilah kita dunia pendidikan ini, terutama pesantren-pesantren, kita harus melek terhadap teknologi ini. Jangan biarkan anak-anak kita buta tentang teknologi. Kalau hanya bekal agama saja, nanti mereka di masyarakat ketika pengangguran bisa goyang juga keimanan mereka. Ini saja yang dapat saya ingatkan diri saya dan keluarga saya serta kita semuanya, agar kita senantiasa peduli mempersiapkan anak-anak kita yang kuat di masa mendatang ini. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.